Saya kira tanpa pengorbanan dari mereka, tanpa perubahan yang terjadi pada era reformasi, emangnya saya bisa jadi gubernur? Anda percaya bahwa Anda bisa kembali lagi ke kancah politik nasional ini, Mas? Saya ini manusia politik seperti yang Anda tanyakan. Nggak akan hilang, Mbak. Nggak akan hilang? Nggak akan hilang saya. Anda kecewa nggak sih dengan Pak Jokowi? Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menggugat hasil pemilu presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Setumpuk bukti sudah disiapkan untuk melawan di MK. Sementara itu hak angket yang tadinya diusulkan oleh Ganjar Pranowo ternyata masih mandek di partainya. Langsung saja kita kupas tuntas bersama dengan Mas Ganjar Pranowo di sini. Selamat sore Mas Ganjar. Selamat sore Mbak Apa Rifana. kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Dari MK langsung komplit loh. Habis bersidang di MK, belum ganti, langsung memberikan waktu buat podcast Political Show. Terima kasih ya Mas Ganjar. Gimana Mas melihat situasi hari ini? Semua berjalan biasa saja menurut saya. Ada satu tahapan yang mesti dilakukan, ada cerita yang mesti didengarkan, dan kemudian ketika terkait dengan hasil pemilu, oh ada sesuatu yang mesti diluruskan. Sesederhana itu aja. Jadi ketika kemudian satu tahap apa yang dilakukan oleh KPU sudah dilakukan, maka tahap berikutnya atau yang terakhir adalah di MK. Dan saya kira saya dan Pak Mahfud sedang menggunakan seluruh hak itu dengan satu harapan masyarakat akan mendapatkan kecerahan dari seluruh proses yang ada. Oke. Ini kan sidang perdananya sudah digelar ya Mas ya. Betul. Di Mahkamah Konstitusi. Selain Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud ada paslon lain yakni Anies dan juga Muhaimin yang menggugat hasil Pilpres ini ke MK. Tapi untuk Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud lebih dulu ya. Tapi untuk Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud sebenarnya goals-nya itu apa sih Mas? Targetnya apa? Sebenarnya targetnya seperti yang saya sampaikan agar lurus kembali. Demokrasi berjalan dengan baik, agenda reformasi jangan ditinggalkan. Hutang nyawa yang kita miliki karena banyak anak muda saat itu berkorban. Keluarganya hari ini tidak bisa mengetahui, bahkan dia tidak tahu ada di mana. Ya, itu sebuah proses panjang mesti kita hormati. Saya kira tanpa pengorbanan dari mereka, tanpa perubahan yang terjadi pada era reformasi, emangnya saya bisa jadi gubernur? Emangnya saya bisa jadi capres seperti ini? Rasanya tidak. Partai saya waktu itu kan yang menjadi korban pertama karena 96. Artinya apa? Kami ingin menjaga marwah dari demokrasi ini, apa yang menjadi pesan dari reformasi saat itu, dan 4 kali Pilpres langsung saya kira cukup menjadi pembelajaran buat kita. Yang luber, yang jurdil, yang fair begitu kan. Jadi pembelajaran itu yang perlu diberikan, dan Mahkamah Konstitusi lah sebenarnya yang hari ini punya kewenangan itu karena final and binding. Final and binding, final dan mengikat ya. Di sidang MK tadi Mas Ganjar berulang kali mengutip soal kata reformasi ya. Tadi juga Mas Ganjar menyebut bahwa agenda reformasi itu tidak boleh kita lupakan. Ada kekhawatiran bahwa kita akan kembali ke era itu? Oh pasti dong. Bagaimana kita tidak takut kalau kemudian dalam proses pemilu kali ini banyak cerita yang muncul. Eranya sekarang medsos kuat ya. Semua bisa menceritakan, oh ada kadeh nyolok sendiri, ada kelompok orang nyolok sendiri, ada cerita sirekap, oh ini algoritmanya kok tetap begitu ya. Terus kemudian ada cerita yang ramai apa sih, bansos kali ya, atau money politics, aparatur yang diduga terlibat di sana. Jadi cerita-cerita ini cukup banyak. Dan inilah yang kemudian menunjukkan kepada publik bahwa ya sindiran pakar waktu itu saya kira di media sosial berubah. Di Amerika pemilu hari ini, sore nanti ada hasilnya. Di negara ini paling 3 hari ada hasilnya. Di Indonesia sebelum pemilu sudah ada hasilnya. Rasanya sama. Rasanya terulang. Saya kira ada satu poster yang tanggal 5 Januari, videonya bocor itu. Nanti akan satu putaran, akan begini, akan begitu. Dan itu indikator. Dan sekarang semua pada ketakutan, ya, menjadi saksi juga tidak mudah, takut gitu kan. Orang-orang pada terancam begitu. Apa bedanya dengan Orde Baru? Gitu. Maka sebenarnya saya sebagai prinsipal bersama Pak Mahfud tadi tidak berbicara teknis.
Maka beyond dari semuanya itu saya sampaikan, saya ingatkan. Satu, pendiri Republik ini menginginkan kesetaraan. Dan rakyat kemudian menjadi berdaulat, dia yang menentukan. Kita itu wakil-wakilnya saja. Kedua, agenda reformasi yang sudah saya ceritakan yang membawa nyawa. Nyawa loh, Mbak. Dan ketiga kemudian, keinginan egalitarian yang terjadi menjadi hak dari masing-masing orang untuk bisa duduk tanpa diintervensi oleh siapapun. Sehingga KKN atau anti KKN itu didengungkan pada saat reformasi. Dan KKN itu sekarang kan seringkali hanya dimaknai tunggal, korupsinya saja. Padahal nepotismenya dilupakan. Padahal sama kan, ada kolusinya, ada nepotismenya, dan tiga ini disebut dalam satu tarikan nafas. Ada TAP MPR-nya gitu kan, dan seterusnya. Nah, seringkali yang dua ini lupa. Inilah yang kemudian diingatkan oleh kita semuanya, termasuk tadi saya sampaikan, ingat nggak waktu reformasi, kira-kira gitu. Dulu itu dibatasi loh pemerintahan itu. Jadi ini bukan soal menang atau kalah di Pilpres ya, ketika menggugat di MK ya Mas Ganjar. Ini soal yang lebih besar daripada itu. Itu yang menjadi perdebatan selama ini. Apakah ini ada kasusnya atau tidak ada kasusnya? Karena praktek atau template yang selama ini terjadi, umpama di MK, perselisihan itu berapa suaramu, berapa suaraku, titik. Hasil itu di situ, betul-betul risal di ujung. Tapi proses ini seolah-olah diabaikan. Itu yang sempat disampaikan oleh Prof. Yusril, yang dikutip oleh pasangan Anda ya, oleh Pak Mahfud bahwa harus dilihat proses sebelumnya. Prosesnya, karena hasil ini tanpa proses ini tidak ada terjadi ini. Gitu. Maka cerita kemarin saya ngikuti di TV pasangan 01 umpama yang menyampaikan gugatan juga menceritakan kondisi serupa. Tadi kami juga menyampaikan serupa, medsos juga. Dan kita diingetin loh Mbak, tokoh agama ngingetin, kampus coba. Masa mereka tidak didengarkan? Kalau negara sudah tidak lagi mendengarkan mereka yang tidak punya kepentingan, lalu siapa yang kita dengarkan? Maka dari proses inilah yang kita harapkan nanti betul-betul kita hanya butuh 5 orang untuk menentukan nasib demokrasi ke depan. Siapa 5 orang itu? Hakim konstitusi yang berintegritas tinggi dan punya keberanian. Tentu kami tidak akan mendikte, kami sangat hormat, maka terkait dengan materi, biarkan nanti proses pembuktian itu yang akan berjalan. Jadi misi kita itu. Anda bilang bahwa kita hanya butuh 5 orang hakim MK. Sementara MK yang kemarin sempat menjadi bahan olok-olokan. Jadi mahkamah keluarga. Dan kalau kita flashback ya Mas Ganjar, dari pemilu-pemilu sebelumnya, setiap ada sengketa soal hasil Pilpres, itu sulit pembuktiannya. MK nggak mengambil keputusan yang progresif. Pada saat sekarang ini, di tengah krisis kepercayaan terhadap MK, Mas Ganjar masih percaya bahwa MK bisa memutuskan sesuatu untuk mengubah keadaan? Dari kalimat panjang pertanyaan ada satu kata yang saya mau pinjam ya. Progresif. Progresivitas ini mesti kita dorong. Maka kalau kita bisa mengambil 5 hakim yang punya integritas dan dia pasti intelektual, karena dia S3 semua, bahkan sudah ada yang guru besar begitu kan, maka kita percaya. Dan ingat Mbak, MK sekarang sedang membawa beban yang sangat berat karena kasus MK-MK. Berat kan? Kredibilitas MK sedang berada di titik nadir. Sehingga Pak Hartoyo dan kawan-kawan memang berada pada beban yang tidak ringan. Inilah momentum untuk mengembalikan marwah itu. Maka kalaulah kemudian MK bisa progresif itu tadi, maka dia akan mendengarkan apa yang secara sosiologis terjadi di masyarakat. Saya kira tidak menunggu sekarang. Cukup bisa mengikuti medsos, para pakar, film Dirty Food yang menjelaskan dengan sangat apik gitu. Terus kemudian ilmuwan-ilmuwan menyampaikan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan semua sudah menyampaikan. Saya kira cukup menjadi amunisi buat MK untuk lebih progresif itu tadi gitu. Sehingga kalau saya melihatnya, ya MK akan punya paradigma baru yang beliau-beliau majelis hakim yang mulia ini menunjukkan kewenangannya, kapasitasnya, otoritasnya, bahwa mereka adalah the guardian of constitution. Gitu. Mas Ganjar masih punya harapan bahwa MK bisa? Kalau dulu kita melihat siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju, siapa yang di tengah, kan kelihatan. Komposisinya pada saat ambang batas usia cawapres. Kan hakimnya cuma itu aja, sekarang cuma 8. Dari 8 itu profilnya juga bisa tahu.
Maka yang merasa ya di antara hakim-hakim itu tentu dengan segala kebebasan untuk menentukan, maka ini amunisi baru yang bisa ditunjukkan. Sekali lagi, harapan besar kalau kemarin kita mungkin sedikit pesimis, ini loh momentum untuk mengembalikan atau kemudian nanti makin terpuruk. Maka Pak Mahfud menyampaikan, pernah loh MK Indonesia itu dicatat oleh dunia sebagai salah satu MK terbaik dengan putusan-putusan yang ada. Sehingga presiden jurisprudensi yang pernah diputuskan ada. Baik di dalam negeri maupun kita merefer ke luar negeri. Maka tadi penasihat hukum kami menceritakan pengalaman beberapa negara. Jadi kita juga harus memberikan dukungan. Tekanan sih saya kira ada. Pasti ya. Ya, jadi tapi kan publik juga bisa memberikan dukungan. Jadi tekanan publik kepada MK adalah dukungan. Maka nanti akan muncul amicus curiae, jadi sahabat peradilan ya dari beberapa tokoh yang kemudian atau kelompok yang akan menyampaikan. Saya kira itu bisa dijadikan sebagai sebuah sumber yang bisa dipakai oleh MK untuk mengambil keputusan. Tapi sekali lagi saya tidak akan mempengaruhi MK, menghormati putusan para hakim, apapun nanti yang diputuskan. Tugas kita adalah memberikan fakta, memberikan data, kesaksian. Gitu. Tapi ini menarik ya, Mas Ganjar, dalam poin gugatan kan Anda dan juga tim kuasa hukum meminta agar MK membatalkan hasil pemilu presiden, tapi tidak membatalkan hasil pemilu legislatif. Ini agak sulit, Mas, karena kan ini pemilunya serentak begitu. Gimana ini? Karena saya bukan pilek. Saya tidak mengikuti pilek, saya pilpres. Biar kami tahu kamarnya masing-masing. Atau mungkin dari partai, udah yang digugat pilpres aja gitu. Karena kan partai juga beberapa melakukan gugatan ya. Iya, nanti makanya saya ambil yang porsi kami. Karena kami prinsipal, maka kami bicaranya di situ. Dan ini tidak dalam kebersamaan gugatan, ini memang hanya pilpres. Maka kami bicaranya pilpres. Oh, jadi fokusnya hanya di pilpresnya saja dong. Ya, membatalkan hasil harus. Pilpresnya. Karena yang masa capres bicaranya pileg? Enggak, karena ini pemilunya serentak, tapi indikasi TSM-nya itu terjadinya lebih banyak di pilpres gitu. Nanti akan terjadi gugatan oleh para caleg, oleh partai-partai. Rasanya hari ini akan menggugat P3. Rasanya P3. Jadi itu domain mereka, kami tidak mau mencampur adukkan. Mas Ganjar, dalam poin gugatan Anda dan juga tim kuasa hukum meminta agar Pilpres itu diulang kembali ya, maksimal adalah tanggal 26 Juni dan hanya menyertakan 2 peserta, yakni Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud, Mas Anies dan juga Caimin begitu, tanpa Prabowo dan juga Gibran. Ini dasarnya gimana nih, Mas? Coba mungkin. Teman-teman dari penasihat hukum menyampaikan, kalau kemudian nanti kita bisa membuktikan bahwa ini TSM, kalau kita kemudian bisa menyajikan data fakta itu diterima oleh majelis, termasuk, saya kira Mbak Rifana tahu kan, di MK sendiri saat itu ada putusan MK tuh. Yang kontroversial. Sangat kontroversial dan dihukum melanggar etik semuanya. Di KPU berapa kali pelanggaran etiknya. Sampai diberikan sanksi oleh DKPP berkali-kali. Tadi disampaikan oleh salah satu lawyer muda perempuan kita, 4 kali loh Mbak. Apakah kemudian 4 kali berkali-kali itu tidak cukup untuk bisa menunjukkan sebuah kredibilitas? Maka kemudian kalau kita membaca itu, loh ini loh prosesnya terjadi seperti ini, tapi mari nanti kita buktikan gitu kan. Dan tentu saja kita melihat argumentasi yang kita bangun, prosesnya keliru, terus kemudian tata caranya juga kemudian banyak yang terlanggar, ya. PKPU, ada juga penghitungan, kalau nggak salah tanggal 13 itu juga sudah keluar hasilnya. 13. Jadi ini nanti yang mau kita buktikan semua. Mbak, kalau semua sudah berjalan kan TSM. Kalau sudah TSM kan dia sudah keliru. Kalau sudah keliru masa masih ikut lagi. Jadi candaan kemarin di medsos itu, ini ada SPBU nih, dipasang alat nih, ternyata keluarannya keliru gitu kan, ukurannya tidak sama. Disegel langsung Mbak, nggak boleh operasi Mbak. Itu satu lagi izinnya dicabut Mbak. Dicabut. Anda meyakini ya bahwa MK akan bisa mengabulkan itu? Karena kan ini sulit ketika yang berkontestasi adalah putranya presiden yang masih menjabat sampai hari ini. Mbak Rifana merepresentasikan khalayak pertanyaan ini. Jadi pesimis. Maka pertanyaan kembali ke awal tadi. Kenapa kami melakukan ini? Agar kemudian
upaya yang kami lakukan itu betul-betul bisa membuka tabir apa yang terjadi. Soal putusan kita Paling nggak serahkan. menelanjangi begitu. Tidak Gerakan menelanjangi, ya TSM-nya. membuktikan saja apa yang akan terjadi. Kalau institusi ini kemudian dengan segala bukti, kecuali buktinya tidak valid ya. Kalau tidak valid kita harus diterima. Tapi kalau buktinya valid dan tidak diputuskan, ingat ya, akan makin banyak lembaga yang tidak kredibel. Mbak, orang tua bertanya kepada saya, kalau kamu sebagai seorang capres, ada 3 hal yang tersisa dari negara. Tentara, beras, dan kepercayaan. Mana yang harus hilang pertama? Tentara. Kenapa? Karena masih ada beras dan kepercayaan. Kalau tinggal 2 mana? Kepercayaan. Salah. Beras. Salah. Masa kepercayaan hilang? Kenapa beras? Masih bisa makan? Tidak. Yang tidak boleh hilang adalah kepercayaan. Tidak ada beras, tidak ada tentara. Maka kepercayaan yang harus ada. Apa yang terjadi Mbak ketika tidak percaya? Jangan sampai terus kemudian muncul pembangkangan sosial. Maka teman-teman saya menyampaikan, Pak Ganjar kita lawan. Oh, cara ngelawan kita 1 terukur, 2 konstitusional. Partai kami mengajarkan itu. Jadi maksud saya, kenapa kami ke sini? Kenapa kami ke MK? Ya, orang yang mengatakan, hasil lu jauh sekali. Iya, hasil saya jauh. Kalau kita pakai data KPU. Kalau kemudian kita bisa membuka, katakan, counting sistemnya di IT yang ada di KPU, katakan, di forensik dibuka, bener nggak? Dulu awal-awalnya kan, ayo servernya di mana? Nggak ngaku kan kalau di luar. Terus diakui nggak? Diakui. Sirekap masalah, sirekap itu hanya alat bantu. Alat bantu gimana? Dari awal itu yang dipakai kok. Akhirnya apa? Ditutup. Jadi Anda nggak percaya penghitungan di IT KPU ya? Bagaimana kita bisa percaya? Maka kemudian menarik sih catatan-catatan dari analis itu. Iya ya, surveinya, quick count-nya, hasilnya persis sama plek. Gitu. Maka kalau kemudian orang menyampaikan sinikal itu, oke itu komentar, oke itu wawancara dengan CNN katakan. Tapi faktanya terjadi nggak? Nah fakta inilah di pengadilan yang kita harapkan nanti saksinya semua bisa membuka gitu ya cerita-cerita itu. Mas Ganjar kan dalam gugatannya juga meminta agar KPU membatalkan perolehan suaranya Prabowo Gibran ya, menjadi 0 begitu. Nah ini dianggap oleh Mas Gibran ini sebagai suatu bentuk lawakan gitu. Ini gimana Mas responnya? Enggak, saya tidak akan mengomentari komentar. Makanya nanti tinggal dibuktikan saja di sana. Maka harapan saya, coba buka. Servernya KPU dibuka, sistem IT-nya dibuka. Kalau komentar dikomentari, namanya juga komentar. Hanya pengadilan kan Mbak yang bisa membutuhkan dan itu legal. Ya sama, pro kontra kalau komentar kan bisa. Tapi Mas Ganjar nyangka nggak sih kalau dapat suaranya 17% gitu? Ya, maka itu di luar perhitungannya Mas Ganjar nggak? Maka tanggal 14 kan kami menyampaikan sore itu. Ya ketika teman-teman wartawan, Anda percaya nggak suara saya segitu? Diam semua. Ya gitu. Dan mulailah kemudian bercerita-cerita. Jadi perolehan suara yang hanya 17% itu menurut Anda itu karena banyak digembosi begitu? Gampang aja Mbak. Data mana yang bisa kami percaya? Ketika Sirekap tampil, bagaimana satu aplikasi Sirekap di satu TPS lebih dari 300? Bagaimana kemudian ini bisa berputar angkanya sehingga sampai ahli-ahli IT mensimulasikan. Bahkan kemarin Pak Sekjen kami menyampaikan ada satu TPS pasca putusan masih berubah-ubah. Yang bisa melakukan adalah forensik. Tapi hasil dari internal timnya Mas Ganjar beda? Beda. Dan itu tentu saja saya tidak mau menyampaikan ini karena saya tidak mau juga mana buktinya gitu ya. Nanti biarkan dibuktikan di sana. Oke, jadi itu akan menjadi bahan nanti ya? Ya, mudah-mudahan. Di MK ya? Saya berharap ada IT, saya berharap ada forensik. Kalau itu terjadi, Mbak, kita ikhlas Mbak hasilnya apapun. Ikhlas itu maksudnya siap menerima apapun? Oh iya. Oke. Pernah saya menerima, saya nggak mau. Enggak, dari awal saya konsisten. Mas Ganjar, masalahnya paslon Anda kan menganggap bahwa kecurangan ini TSM dilakukan oleh
pasangan lawan ya, oleh paslon 2. Tapi dari sana juga menuding kecurangan bukan hanya dilakukan oleh kami, tapi pasangan lain juga melakukan kecurangan, termasuk dari kubunya Mas Ganjar gitu. Ada kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan yang menjadi bahan mereka untuk ke MK begitu. Itu tadi yang saya tidak bisa komentar atas komentar. Maka hari ini tahapannya sudah masuk pengadilan. Ya ayo kita buktikan di sana. Bener apa enggak? Saya mau nanya aja deh Mbak. Bener nggak putusan MK itu bermasalah? Kalau nggak bermasalah nggak ada MK-MK. Nggak ada MK-MK, Oke. clear. Ya. Bener nggak kemudian putusan KPU bermasalah? Ketika kemudian dia harus menerima pendaftaran. Ya. Kalau nggak ada putusan DKPP. Ya. Simpel aja deh. Bener nggak Sirekap bermasalah? Simpel tuh. Ya. Udah deh. Siapa yang bisa melakukan itu? Bongkar yuk. Maksudnya yang melakukan itu adalah orang yang punya akses terhadap kekuasaan gitu ya Mas? Saya kira iya. How Democracy Die, buku itu menceritakan bagus sekali. Bahkan kadang-kadang demokrasi itu tidak dimatikan oleh tentara yang bersenjata, tidak. Oleh orang terpilih. Itu buku loh. Ini menarik nih. Bukan menuduh begitu. Artinya siapapun yang kemudian ingin berkuasa atau sedang memegang kuasa memang punya kecenderungan. Punya kecenderungan untuk selalu mempertahankan gitu. Kekuasaannya. Iya. Karena dalam poin gugatannya Mas Ganjar tuh dan tim menulis bahwa Pak Jokowi 29 kali memberikan bansos selama masa kampanye Pilpres gitu. Itu menjadi pertanyaan juga bahwa apakah memang Mas Ganjar dan Pak Mahfud meyakini pembagian bansos selama 29 kali itu adalah bagian dari abuse of power untuk memenangkan putranya? Di DKI gambarnya sama warnanya. Nggak satu warna itu aja sih Mas, setelah diklarifikasi Ya. ada warna lain. Tapi ada warna itu toh. Iya ada. Kamu tanya deh, kenapa pakai warna itu? Ya. Mbak, kita kan bisa mengelak dengan kalimat dan apapun. Tapi kita cukup dewasa dan belajar pada soal itu. Silahkan Anda mengelak. Mana yang legal formal dan mana etik. Ini nggak melanggar hukum kok. Tapi melanggar etika. Etika bukan hukum. Ya sudah. Debatnya kusir. Mbak. Saya kan tidak bisa Mbak, diwawancara gini maaf tiba-tiba saya meludah di tempat Anda. Melanggar aturan nggak? Enggak sih, tapi melanggar etika. Iya. Atau kaki saya naik di meja. Iya. Maaf aku buang air kecil di sini depan Anda. Enggak lah. Itu satu. Bansos, saya baca berita, dan tim hukum kemudian meneliti berapa jumlahnya, berapa naiknya, siapa yang membagi, bagaimana peran Kemensos. Itu sebenarnya ukuran-ukuran yang muncul. Dan ada, saya kira kalau nggak salah 29. dua polling, kalau nggak salah polling. LSI sama Kompas kalau nggak salah. Yang mengatakan penerima bansos punya kecenderungan memilih salah satu. Iya, betul. Cukup mengkonfirmasi nggak? Itu bukan suatu kebetulan ya. Itu Anda lihat bahwa itu adalah bagian dari grand design, abuse of power untuk memenangkan paslon tertentu gitu. Memang sekarang terjadi pembagian yang masif Mbak, hari ini. Di tengah banjir dan bencana. Ada? Nggak ada sih Mas. Ya udah. Udah selesai pembagian bansosnya. Nggak sih, maksud saya begini, saya ingin menjelaskan itu fakta, itu data. Kalau itu nggak diakui ya wes. Kalau itu nggak diakui ya wes. Tapi 5 majelis yang kita harapkan nanti akan betul-betul bisa mencatat ini. Jadi sebenarnya saya tidak akan mengatakan, oh ini curang, ini kamu kekuasaannya menggunakan. Enggak, ini benar apa enggak yang saya sebutkan tadi. Hanya itu aja. Katakan, oh iya sih itu benar, oh iya itu mempengaruhi. Oke, maka apa yang terjadi? Yuk kita buktikan yuk. Nanti ahli kita buktikan, kita datangkan. Benar enggak yang seperti itu relate? Ada hubungannya dan saling mempengaruhi. Nah kalau itu kemudian bisa dilakukan, masa kita akan mengatakan tidak lagi. Dengan berbagai argumentasi yang berbuih-buih. Jadi pembagian bansos itu menurut Mas Ganjar adalah bagian dari untuk memperpanjang kekuasaan yang tadi Mas Ganjar sampaikan. Saya kira memang politik bansos ini terjadi di banyak negara sebelumnya, pada pemilu-pemilu sebelumnya. India terjadi. Saya kira Thailand waktu itu kalau tidak salah gitu ya. Jadi ada di beberapa tempat yang saya kira ditiru. Bansos ini karitatif dan massal ya, enak. Ya dulu ada yang nggak banyak, ada juga yang nggak setuju kan. Bansos ini nggak mendidik dan sebagainya. Tapi dalam konteks politik enggak. Enak juga ternyata ya. Itu adalah cara paling mudah ya. Sampai di titik sekarang ya Mas Ganjar, kita flashback ya bahwa awalnya itu kan Mas Ganjar memang di-endorse oleh Pak Jokowi. Terus kemudian seiring berjalannya waktu peta politik berubah.
pisah jalan. Anda kecewa nggak sih dengan Pak Jokowi? Enggak. Saya berpolitik sudah lama Mbak, sejak mahasiswa. Akan terjadi kekecewaan terus kalau kita berpikir idealita. Kalau kecewa nggak kaget nggak Mas? Enggak. Nggak kaget? Itu sebuah pilihan politik biasa saja kok. Dari sana pindah ke sini gitu. Dan itu semua predictable. Ketika kita ada mau dan kita akan jalan, apakah sampai titik akhir nanti akan ada keputusan itu? Sama Mbak, biasa saja. Di PDI Perjuangan, kami waktu sebelum rekomendasi kan dinamikanya bagus. Biasa saja. Saya marah-marah tidak. Tidak. Saya dipukuli gitu kan, kiri kanan dicemooh. Enggak, belum putus kok. Iya. Maka ketika kemudian kami bersama dulu katakan cerita-cerita yang nuansanya mendukung tapi tidak, ya pada tingkat keputusannya berbeda. Seperti voters. Voters itu ketika mau memilih awalnya, saya suka dengan programnya. Tapi ketika kemudian datang, tapi ini ada bantuannya, konkret ini. Ada duitnya lagi gitu kan. Maka sorry ya, gitu. Iya. Itu akan terjadi. Jadi buat saya ini proses politik biasa. Ini proses saja. politik biasa. Dan saya sangat hormat aja kepada semuanya. Anda nggak kaget juga ya Pak Jokowi berada di titik itu? Tidak, saya katakan sebagai sebuah pilihan itu tadi. Mbak, banyak partai yang waktu itu, bukan banyak sih, beberapa partai waktu itu sudah mengatakan Ganjar. Pindah, selesai. Tapi kan ini berbeda. Sama. Oke. Kan ini ada aktor, Ya. yang satu ada institusi. Di dalam institusi ada aktornya. Dari sini berpindah ke sini. Kan sama Mbak. Ketika kita flashback sedikit ya, 2 pilpres yang lalu katakan, 2 tokoh bertarung, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, wah keras. Gandeng. Kaget ya? Biasa saja, itu akan bisa terjadi. Itulah yang terjadi. Maka kemudian sinikal yang sering muncul, tidak ada musuh abadi. Yang ada kepentingan abadi. Itu kemudian sinikal yang muncul. Bahkan kemudian ditambahin lagi, pragmatisme yang akan muncul adalah siapa, dapat apa, kapan, di mana. Jadi menurut Mungkin Anda, tambah satu lagi berapa? Oke. Jadi menurut Anda apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya itu langkah politik biasa. Ya kalau saya sebagai pelaku dan kemudian melihat dinamika yang ada, yang seperti itu bisa terjadi. Relawan saya banyak Mbak dulu yang ke saya Lompat. kurang asik sih pindah ke sana. Terus kemudian jangan dong kamu pengkhianat, enggak. Oh ya udah pilihanmu di situ nggak apa-apa. Tapi kan ini beda, ini kan bukan relawan Mas. Mbak, ini sama panglima dia tertinggi relawan, loh. Pelaku politik nomor 1 loh di Republik ini. Enggak, bobotnya kan sama. Anda mau bicara apa? Iya. Memang suaranya kalau pejabat, intelektual, yang tinggi, kaya, suaranya lebih dari 1. Sama kan dengan yang ada di sana. Tapi kan infrastrukturnya, influence-nya. Justru itulah yang kemudian ini jadi persoalan yang diperbincangkan di MK. Setelah pemilu gimana Mas hubungannya sama Pak Jokowi? Belum ketemu lagi sih. Komunikasi nggak? Belum. Utusannya Belum. Saya kira sama-sama lagi sibuk. kita dengar udah ada komunikasi dari utusannya Pak Jokowi untuk bisa ngobrol sama Mas Ganjar. Siapa? Ya makanya kita tanya. Oh ya, enggak belum. Belum ada. Belum. Belum ada pintu komunikasi. Belum ada. Belum ada kok ragu-ragu gitu Mas. Anda bicara utusan berarti sudah dapat informasi. Sampai tanya aja Anda ragu katanya. Gitu. Yeah. Kan ngomong tadi katanya enggak, bukan ragu saya. Butuh berapa kata belum untuk saya jawab. Oke, jadi belum ada ya. Oke, karena menarik nih postingannya Mas Ganjar di Instagram, ini saya kutip ya, dengan Pak FX Rudi, teman seperjuangan tidak akan balik kanan di segala keadaan. Ini maksudnya apa Mas? Mau nyindir siapa? Oh enggak nyindir. Tapi Saya cerita loh tentang statementnya. Pak Rudi. Oh enggak. Jadi saat ini di tengah. Mbak Rifana aja Oke. mungkin terus berasosiasi. Enggak, karena ini semua kemudian bukan hanya saya ya melihat bahwa oh berarti saat ini Mas Ganjar sedang merasa mungkin ditinggalkan oleh banyak orang gitu loh. Dan yang mungkin masih bertahan adalah Pak Rudi. Kalau politik orang saling tinggal meninggalkan cerita lengkapnya tadi. Sesi pertanyaan sebelumnya tadi. Maka ya terjadi. Nah saya ketemu Pak Rudi begitu. Dan beliau cerita bagaimana dinamika yang ada di bawah begitu. Ya menurut saya dia teman sejati. Sehingga di payung itu tuh Mbak. Iya. Payungnya satu Mbak ini. Karena payungnya satu,
Pak Rudi ingin mayungin saya. Hmm. Jadi kan dia kehujanan nih. Iya. Aku deketin, terus aku tak rangkul gitu loh, Mbak. Berarti berbagi dalam Iya, keadaan biar hujan. nggak kehujanan. Oke. Nah memang saya agak kaget karena dia narik tangan saya. Memang ada suasana kebatinan yang berbeda dan saya bisa paham. Suasana kebatinannya apa nih maksudnya? Ya pasti Pak Rudi juga akan melihat situasi ini kok begini ya. Nggak menyangka. Kalau Pak Rudi saya kira iya, dari ceritanya juga iya. Pak Rudi nggak menyangka situasinya akan seperti ini. Iya. Tapi setelah pasca Pilpres ini, Mas Ganjar merasa banyak yang pergi nggak, Mas? Ada yang datang, ada yang pergi, dan itu biasa. Itu seleksi alam ya, jadi kelihatan mana yang bertahan ketika kita berada dalam kondisi terpuruk gitu. Itu satu rumus alam saja yang biasa gitu. Hmm. Saya pernah mengalami situasi seperti ini, maka saya katakan ini proses biasa saja kok. Nanti kalau saya ketemu dengan kawan-kawan yang ada di sana bagaimana? Tadi di ruang sidang, ya, foto-foto ya sempet ya. Foto, kita salaman, ketemu. Dan yang menarik Mbak, para lawyer itu dulu di sana, sekarang di sini. Ya. Yang satu balik sana, satu balik sini. Satu kutip sana, satu kutip sini, satu menyangkal, satu mengiyakan gitu. Jadi menurut saya dalam konteks politik kan kepentingan. Lalu diciptakan argumentasi kan. Jadi buat saya oke lah kita salaman aja. Ini kayak Mas Ganjar udah easy go lucky banget nih, udah santai Apa gitu. sih Mbak yang mau dipikirin berat? Biasanya orang kalau kalah Pilpres tuh ini loh Mas. Kalau kurang unggul di Pilpres tuh langsung down loh, lama loh. Kita sudah bisa ngitung, sudah bisa ngukur begitu ya. Apa yang akan terjadi dengan situasi seperti ini? Buat saya lucu aja. Maka kemudian jalan. Kemana ke MK? Tapi hasilnya tidak akan merubah. Loh, paradigmanya dong. Iya. Kan ada ilmu pengetahuan, ada pengalaman, ada integritas di sana. Ya kita tunjukkan. Bahwa suatu ketika tidak mau, kita sudah berusaha. Mbak, kalau sudah bertanding seperti ini, dari awal sudah saya sampaikan. Dari awal itu pemenangnya sudah kelihatan. Hanya Allah yang tahu, sudah digariskan. Tugas kita adalah berusaha. Bahwa usaha kita ternyata tidak sesuai. Oh, caranya ternyata beda ya. Oh, ada cerita ini, ada cerita itu, hasil akhirnya ini. Ya sudah. Tapi optimal yang bisa kita lakukan sebagai sebuah effort kita untuk melakukan clearance dari seluruhnya itu, ya kita gunakan. Saya pasti akan berhenti, Mbak, sebagai prinsipal kan. Iya. Setelah MK nggak ada lagi, Mbak. Saya akan berhenti. Itu langkah terakhir ya. Iya dong. Iya. Kita saya kira mesti berjiwa besar. Kan nggak bisa Mbak saya marah. Saya tanding sama Mbak Rifana. Mbak Rifana menang terus kita gondok gitu ya. Nggak bisa kan. Tapi kalau menangnya dengan fair play, nggak gondok dong. Oh iya, maksud saya. Nah, karena kemudian ada catatan, asumsi bahwa ini tidak fair, maka kita bikin fair melalui lembaga yang bisa memfairkan. Tapi kalau lembaganya yang punya otoritas sudah memutus, ya sudah. Mbak make ini hitam menurut saya. Tapi ketika publik atau Anda yang mengatakan dan memaksa ini, kami mengatakan putih, kami tidak mau. Maka saya carikan ke hakim. Sampai kemudian saya cari bahwa ini adalah hitam. Tapi ketika kemudian hakim memutus, itu putih. ini putih. Ya. Ya, nggak ada. Final and binding, Mbak. Nggak ada. Mau apa lagi? Selesai buat saya. Oke. Itu soal MK ya. Soal. Karena yang kita pikirin satu lagi sebelum saya lupa. Kalau kita kontestasi, Mbak, yang kita pikirkan memang kita dua. Kan yang dipikir rakyat ini. Kameramen, ya. Iya. Para pendukung. Penata lampu, pendukung. Pemilih. Itu rakyat, Mbak. Iya. Kita bicarakan nasib kerja dia, pendidikan dia, kesehatan dia, harga beras dia. Bagaimana kemudian rupiah. Bagaimana investasi bisa masuk, bagaimana stabil. Ada batasnya, Mbak. Oke. Jadi nggak nyindir siapa-siapa ya tadi fotonya sama Mas Rudi ya, sama Pak Rudi ya? Mbak Rifana tersinggung ya? Enggak, makanya kan kita Oke. nanya. Kita fair ya berarti. Iya. Berarti nggak nyindir Mbak Nggak Rifana nyindir juga siapa-siapa kan? ya. Oke. Tapi ngerasa Pak Rudi Iya. teman di dalam segala keadaan, Iya. dalam situasi Baik. up and down. Kalau saya dengan Pak Rudi saya ngomong gitu, Mbak Rifana nggak tersindir kan? Enggak dong. Berarti teman saya gitu. Iya, iya, iya. Iya. Oke, oke. Kalau ada yang tersindir mungkin bukan Berarti- teman saya. Gitu. Iya, iya, iya. Karena postingannya agak ini loh, agak menyindir banyak orang mungkin ya. Mudah-mudahan Nyindir teman lama. maaf ya, Iya. gitu kalau ada yang tersindir itu Iya. kita nggak nyindir kok. Oke. Itu karena kehujanan. Iya, iya, iya. Soal hak angket nih ya. Iya. Soal hak angket, Mas Ganjar menjadi orang yang pertama mendorong agar hak angket ya minimal apa selain minimal rapat kerja ya Mas ya disampaikan oleh Mas Ganjar pada saat itu. Tapi soal hak angket motornya harus PDI Perjuangan. Tapi sampai hari ini kita nggak melihat
PDI Perjuangan serius nih untuk mendorong angket, Mas. Dari mana tahunya? Ya belum ada nih hilalnya, Mas. Ya kalau Anda masih mau menunggu hilal, kan hilal yang belum muncul. Emang Anda mau paksa untuk muncul? Berarti nunggu MK mungkin? Tidak, menunggu waktu saja. Hilal akan muncul pada saatnya. Maka kalau hilal belum muncul, tunggulah. Kan nggak bisa kemudian Anda cari alat untuk memancing hilal muncul. Gitu. Pasti ada prosesnya. Diteropong, ditanya, didiskusikan. Kalau kemudian saya putuskan ini belum muncul, tapi saya putuskan muncul, puasanya gimana dong? Oke. Jadi, Tapi tidak Mbak, ada keraguan-raguan ya soal mendorong hak angket? Tidak. Saya geser dulu ya sebagai non prinsipal kalau itu sebagai anggota partai. Cuma saya tidak punya hak lebih banyak bicara karena itu ruang parlemen. Betul, itu hak yang saya politik. hormati. Maka saya berikan pada partai. Tapi Bu Mega firm, Pak Hasto berkali-kali menyatakan firm. Naskah akademik sudah siap. Oh udah, kami kan saya minimal juga pernah kan Mbak. Ya, Di panitia angket, saya pernah di dewan. Maka kenapa ide itu muncul pun sebenarnya, kalau proses ini tidak, maka yang bisa melakukan adalah dewan karena punya fungsi pengawasan. Sesimpel itu aja. Tunggulah hilal akan muncul segera. Berarti bahwa Ibu Ketua Umum Bu Mega itu firm, kemudian Sekjen juga firm, Mas Ganjar juga firm. Tapi ada yang kita dapat informasinya nggak firm. Ketua DPR-nya sendiri Mbak Puan Maharani masih belum firm, masih belum setuju dengan pengguliran hak angket karena ada beberapa faktor, Mas Ganjar. Pernah ada statementnya Mbak Puan nggak setuju? Ya sampai sekarang belum ada statement juga tidak untuk ada, setuju. semua mengira-ira. Karena memang belum berjalan. Okay. Banyak partai-partai juga kita lihat. Ingat nggak waktu pembukaan masa sidang? Interupsinya banyak. Yeah. Lihat aja yang interupsi siapa dari partai apa. Kira-kira. PDIP, PKB, PKS saja. Ya kira-kira itulah. Nasdem sama P3 nggak interupsi. Ya, kira-kira. Ya kalau itu mungkin memulai usulan angket, kan 2 fraksi. 25 orang. Kan cukup. Ya. Ya tinggal mereka berbicara. Tapi harus berbicara Mbak. Mau apa enggak. Jadi proses sampai hilalnya muncul tadi itu ada proses negosiasi. Ada proses ngintip di Makassar, ngintip di Aceh, ngintip di mana Papua gitu kan. Semua berikhtiar. Kalau Bu Ketua Umum Ibu Mega setuju, firm gitu ya, Anda meyakini bahwa Mbak Puan akan setuju nantinya? Akan bisa memuluskan ini kan ini kuncinya nanti palunya di Ketua DPR nih. Ketika terjadi dinamika siapa capresnya PDI Perjuangan, ada nggak yang menolak setelah diputuskan? Itu adalah jawaban paling gampang. Nggak berbeda sama. Jadi Mbak Puan pasti akan mengikuti perintah Ibu Ketua Umum ya? Mbak Puan Ketua Dewan sangat paham persis pada soal ini. Beliau mengerti persis karena beliau punya pengalaman di parlemen. Ojo ke susu. Mbak, jangan-jangan mati muda. Justru kemudian kita bisa tahu. Oh kira-kira partai yang mau mana ya? Ya, partai yang ini mana ya? Atau barangkali jangan-jangan, oh ini tidak ada kecurangan kok. Selesai kan Mbak? Enggak ada kecurangan. Lo kemarin bilang curang, nggak jadi. Nggak jadi curang katakan. Bukan tidak mungkin Mbak. Tapi coba ingat, apa kata P3? Karena dia kemudian tidak lolos threshold. Ada nggak kawan-kawan P3 katakan merasa tercuri suaranya? Atau ada nggak kemudian bukti yang bisa ditampilkan bahwa sebenarnya dia lolos? Atau partai yang lain? Ada nggak sengketa-sengketa antar calon-calon legislatif umpama? Yang kemudian dia juga bermasalah kan, loh suaraku kemarin tinggi kok sekarang berkurang ya? Ada nggak merasa mereka curang? Ada nggak keinginan untuk mengungkap ini apa sebabnya? Sistemkah? Faktor eksternal yang menekankah? Integritaskah? Ya? Money politik yang lain? Mana? Kalau kemudian mereka punya asumsi-asumsi itu, apakah tidak ingin dibuka? Sebenarnya sesederhana itu saja. P3 juga udah siap menerima Pak Prabowo kalau mau bertandang gitu. Nanti kita tanya. Ada wawancara ke partai-partai, ditanyain satu persatu. Karena kalau P3 kan bagian dari kami. Jadi waktu kita rapat dia setuju. Nah, gitu. Oh sudah ada jaminan setuju ya dari Pak Mardiono? Itu rapat di depan kita semua bilang setuju. Pada saat itu kan posisinya lolos nih Mas. Ya kan kalau pada saat itu dia belum merevisi, masa saya percaya Mbak Rifana. Memang Mbak Rifana sekarang dari P3 kan enggak juga kan. Maka sebenarnya yang terakhir dipegang adalah omongan pertama ya. Iya dong, yang ketika belum terrevisi gitu. Belum terrevisi. Tapi kalau jurnalis kemudian, saya habis tanya ini. Ya dulu ketua umumnya yang ngomong sama saya. Hak angket ini kan objeknya menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah ya.
dalam hal ini yang dikhawatirkan adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden. Jadi memang objeknya itu untuk menyelidiki itu ya, Presiden? Menyelidiki semua proses yang nanti akhirnya terkait dengan hasil pemilu. Tentu memang wilayahnya ada di pemerintah pasti. Karena kalau penyelenggara kan enggak. Penyelenggara independen. Ada informasi yang kami dengar bahwa PDI Perjuangan sangat mempertimbangkan hak angket ini tidak ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang lain yang ingin memakzulkan Pak Jokowi. Iya, sebenarnya kan angket berkali-kali. Tidak memakzulkan tuh. Saya pernah di 2 angket nggak memakzulkan kok. Senturi dulu ya. Senturi sama BBM. Iya. BBM nggak terlalu terangkat. Iya. Dan beberapa kali angket yang pernah muncul sebenarnya biasa, tidak selalu. Kecuali Gus Dur ya waktu itu ya. Iya. Eranya pun beda gitu. Tapi nggak perlu takut sebenarnya pada level itu. Hanya kalau saya boleh bertanya kepada masyarakat, dari seluruh cerita yang hari ini menggalaukan masyarakat, khususnya yang memang galau gitu, perlu diungkap nggak sih? Maka kemudian ada survei juga yang mengatakan sebagian besar setuju di Angket. Jadi masyarakat juga ada kegalauan, kegelisahan itu. Apa sih dari misteri ini? Emang masyarakat bisa Mbak? Di ujung gunung, di desa-desa, angket besok. Caranya gimana? Aku nggak tahu. Punya kewenangan? Iya, ya nggak tahu. Siapa yang tahu? Yang tahu yang punya hak. Punya otoritas siapa? DPR. Kita serahkan DPR. Jadi goalsnya angket ini apa, Mas? Agar bisa membuka apa yang terjadi sebenarnya. Tapi tetap menjaga Pak Jokowi sampai ujung pemerintahannya ya? Kalau PDI Perjuangan sikapnya sampai hari ini masih loh. Kan nggak menarik toh Mbak? Masih hormat begitu. Masih hormat sampai hari ini. Masih hormat ya? Oke. Kalau nanti putusan MK tidak sesuai dengan harapan gitu Mas, tidak ada putusan yang progresif itu gimana? Ya kita tunggu saja hasilnya. Statement ini atau pertanyaan nanti ditunda pada tanggal setelah Lebaran. Kan pasti ada harapan yang udah disiapkan dong. Tanggal 20. Pasti ada harapan yang udah disiapkan. Ya kan nanti kalau. Coba pertanyaannya beda. Dibalik. Kalau putusannya kemudian sesuai dengan... Ya udah saya kasih pertanyaan 2 deh. Kalau putusannya sesuai harapan gimana? Ya maksudnya sama, kita tunggu juga gitu kan. Maka harus pasti kita mesti siap. Ya. Oh kalau begini tapi kita udah bersiap untuk kemungkinan terburuk dan terbaik dong. Mbak, saya harus melakukan sesuatu itu harus disiapkan dengan baik. Bukan saya lah, kami. Gitu. Ya. Kita siapkan dengan baik, kita hitung. Maka ojo ke susu tadi. Termasuk saya kira di partai kawan-kawan itu menyiapkan itu juga ojo ke susu. Dihitung betul. Istilah saya tadi, jangan mati muda ya. Maka ini kita hitung betul juga. Tapi kita serahkan pada majelis lah. Berarti nanti saya tanya setelah putusan MK keluar ya. Mas Gibran pengen wawancara ketemu. Lagi ya? Iya, boleh. Mas Gibran pengen ketemu loh sama Mas Ganjar. Masa sih? Iya. Emang ngomong sama Mbak Rifana? Ngomong sama teman-teman wartawan. Enggak lah. Udah ada utusannya belum? Biasanya bisa WA saya kok. Sekarang masih WA nggak? Mas Gibran kan sering WA orang. Iya, tapi kayaknya ke saya belum itu. Oh belum ya? Ngucapin Ramadan belum? Nomornya belum hilang. Ngucapin Ramadan nggak? Enggak ada. Belum ya? Masuk, ya? Belum ya. Jadi belum ada ajakan juga untuk ketemu. Belum. Tapi udah pengen ketemu loh. Kalau misalnya beliau pengen ketemu, Mas Ganjar gimana? Boleh. Ketemu silaturahmi masa putus hanya urusan politik. Kalau ketemunya ingin merangkul gimana Mas? Kenapa? Kayak Pak Rudi sama saya gitu. Merangkul bukan dalam arti itu merangkul sama-sama membangun negeri. Nah, saya perjelas nih kata-katanya. Kalau, jika, bagaimana kelak? Itu nanti. Iya. Tapi nggak menutup pintu kan? Nggak menutup pintu. Kalau tali silaturahmi masa kita tutup sih Mbak? Masa hanya gara-gara politik kita menutup rapat pintu kita, kemudian kita benci, kita antipati. Mbak, saya kenal Mas Gibran juga udah lama. Kenal Pak Jokowi dan keluarga, sampai Mas Etes loh Mbak. Masa sederhana itu. Sorry ya nggak mau ketemu lagi. Ya, enggak lah. Pada sama-sama kan kita. Orang Jawa Tengah. Saya sering ke Solo juga. Masa nanti kalau ketemu terus tutupan gini? Enggak lah. Berarti nggak menutup pintu. Anak kecil itu. Kalau udah dewasa kan. Setelah ini Ganjar Pranowo mau ngapain? Kan waktu itu saya pernah nanya, Mas Ganjar mau jadi YouTuber atau apa gitu nggak? Setelah ini Ganjar Pranowo mau ngapain? Sekarang udah diminta orang, Mas lapak Ganjarnya dihidupin lagi dong. Gitu. Promosi UMKM. Promosi UMKM. Jangan jadi host podcast ya, ngambil lapak saya nanti. Kayaknya itu juga menarik. Iya, ini udah banyak soalnya. Semua tokoh politisi itu banyak nih jadi host. Ada yang kepingin Mas Ganjar tetap dong perjuangin anak miskin bisa sekolah gitu. Tertarik. Isu lingkungan dong Mas, kita bicara ini. Maka kemarin teman-teman bicara banjir. Isu kemanusiaan, isu perempuan anak.
Jadi banyak yang ngasih dan kemudian mengajak saya. Jadi saya sih tertarik ya. Oke. Kok lebih Itu suatu kok yang lebih baru. banyak, gitu. Tapi kan Mas Ganjar manusia politik. Enggak, maksud saya Mbak, politik itu kan tidak harus dalam jabatan publik juga. Kalau titahnya, takdirnya udah ke situ, saya lahir kan bukan jadi gubernur. Iya. Saya lahir juga bukan jadi anggota dewan. Saya lahir juga tidak langsung jadi capres. Saya lahir sebagai anak yang sangat biasa, dengan pertumbuhan hidup yang, proses hidup maksudnya yang lalui dengan keras gitu ya. Bukan anak pejabat, Mbak. Jadi kalau kembali ke rakyat ya kita rakyat. Mbak, kembali ke rakyat itu jadi bos. Mereka cuma wakil kita itu. Ya. Tapi jadi powerless itu buat politisi berat loh, Mas. Jadi powerless itu buat politisi itu berat loh. Yang merasa berat dan post power syndrome kan. Saya ketemu mereka yang kemarin di Demak, asik itu enggak? Pak Ganjar, gimana Pak kabarnya? 3 bloki gitu. Asik, bercanda. Ya, ketemu warga. Jangan-jangan sekarang punya waktu ronda bersama rakyat. Asik loh. Kemewahan loh Mbak itu. Dulu nggak bisa dapat. Anda percaya bahwa Anda bisa kembali lagi ke kancah politik nasional ini, Mas? Kenapa? Anda percaya? Saya ini manusia politik seperti yang Anda tanyakan. Nggak akan hilang, Mbak. Nggak akan hilang? Nggak akan hilang saya. Pasti saya akan punya daya kritis, punya sensitivitas, punya nyali-nyali untuk melakukan itu, lakukan kontrol-kontrol dan sebagainya. Saya anggota Partai PDI Perjuangan. Nah, karirnya gimana nih di PDI Perjuangan ke depan? Kenapa? Karirnya gimana di PDI Perjuangan ke depan? Saya dari dulu sampai hari ini anggota PDI Perjuangan, jadi kader PDI Perjuangan sudah puluhan tahun, ya, dan melaksanakan tugas-tugas ini seperti ini. Jadi karir itu apa? Di jabatan struktural, di jabatan pemerintahan, di eksekutif atau legislatif, yang mana? Sebagian besar dari anggota PDI Perjuangan itu bukan pejabat publik. Dan itu lebih banyak. Mereka butuh pupuknya gampang, mereka butuh akses pendidikan, kesehatan. Mbak, itu kita bisa menjadi penghubung gitu ya. Kita bisa berkarir seperti Anda sampaikan itu untuk membela si rakyat ini. Si marhen yang butuh bantuan ini, Mbak. Itu butuh. Jangan-jangan kalau Ganjar yang ngomong didengerin juga gitu. Bu Bupati izin ya gitu. Saya Ganjar Pranowo pernah jadi gubernur Jawa Tengah. Saya telepon mungkin teman-teman saya kejadian di Demak, di Gerobokan. Membantunya dengan cara gitu ya? Ya buktinya sampai hari ini saya pensiun, jadi gubernur saya komunikasi, gimana banjirnya? Saya mau datang ke sana, oke. Pak Ganjar bantu dong. Wadas kemarin ngasih tahu. Pak Ganjar ini begini, saya pasti pantau, ini saya punya fotonya juga. Dikira saya enggak gitu. Gimana masalahnya? Nanti saya teleponin lagi. Itu. Jadi cerita-cerita ini saya sampaikan dan siapa tahu saya fasilitasi juga bisa kan. Jadi Anda meyakini karir politik Anda nggak akan redup? Mbak, kalau kita berpolitik, ya kita berpolitiklah. Berpikirlah sebuah visi kemanusiaan, visi kebangsaan. Bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan, dimanapun kita berada. Jangan pernah mati langkah karena di jabatan publik atau tidak di jabatan publik. Karena Churchill bilang dalam kehidupan nyata kita bisa hidup sekali, mati sekali. Tapi dalam politik kita bisa mati sekali, hidup berkali-kali. Jadi seorang politisi itu nggak akan redup. Anda melihat karir politik Anda nggak akan redup? Saya akan lakukan apa yang ada. Hidup itu kita jalani saja dengan bahagia. Berpikir dan berbuat baik pada orang lain. Semua akan melihat. Sebagai kader PDI Perjuangan ya Mas Ganjar ya, 2 pertanyaan saya terakhir. Sebagai kader PDI Perjuangan Tulen gitu, Anda berharap bahwa PDI Perjuangan akan tetap berada di luar pemerintahan atau menyambut ajakan Pak Prabowo untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan? Karena ini kan sudah berkali-kali ya Pak Prabowo mengajak Ibu Mega bertemu, itu kan tujuannya pasti ingin merangkul gitu. Belum tentu. Ibu Mega dengan Pak Prabowo saya kira tidak punya masalah, dan beliau pernah berbarengan gitu ya. Jadi kalau soal komunikasi, saya yakin Ibu bisa terbuka. Tapi kalau di dalam pemerintahan kita punya pengalaman. Pengalaman kita yang bisa mengedukasi kepada publik adalah kita tidak di dalam pemerintahan. Ya. Dan itu ternyata baik buat PDI Perjuangan. Tapi keputusan ada di Ibu Ketua Umum. Tapi kalau saya sebagai kader, kita di luar pemerintahan itu bagus. Memberikan satu pelajaran pendidikan politik, ada nilai politik yang tidak bisa ditransaksikan begitu saja. Dan itu menjadi giroh perjuangan kita. Kalau tidak hanya sekedar jabatan.
Tapi perjuangan itu bisa kita lakukan dengan cara apapun dan ada nilainya, ada moralnya. Tapi jadi oposisi itu berat, Mas. Dan kami pernah melakukan itu 10 tahun. Iya, 10 tahun. Habis itu kan langsung berkuasa, ruling party selama 10 tahun. Udah merasakan enaknya, terus kemudian susah lagi, itu berat loh Mas buat teman-temannya Mas Ganjar mungkin. Orang hidup memang ada di sini terus, Mbak. Orang Jawa bilang ada cokro manggilingan, berputar terus. Nah ini bagian dari perputaran saja, maka kita mesti siap. Emangnya kalau kita di bawah terus, Mbak? Enggak. Kita di daerah juga. Up and down. Nah, itu. Di daerah kan kita punya kepala daerah, Mbak. Masih bisa melakukan. Maka setiap rakernas PDI Perjuangan ada temanya. Kita bicara rempah, bicara kemiskinan, bicara isu perempuan, bicara lingkungan. Karena itu yang mesti kita kerjakan. Jadi bukan berarti di pemerintahan pusat tidak ada, kemudian daerah juga tidak ada. Belum tentu. Belum tentu. Terima kasih Mas Ganjar Sama-sama. Pranowo sudah meluangkan waktu Sama-sama. untuk CNN. Terima kasih. Demikian ngobrol-ngobrol saya dengan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Saksikan terus podcast Political Show di YouTube CNN Indonesia dan juga live streaming di cnnindonesia.com. Dan saksikan terus berita-berita politik di CNN Indonesia TV dan cnnindonesia.com. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan tokoh-tokoh lainnya. Tetap bersama dengan kami.